Halo Black Bells, balik lagi di Beyond the Garage bersama gue Audi. Dan aku Hani Putri. Nah, sekarang kita gimana lagi nih Hani hari ini nih? Hari ini kita lagi ada di daerah Bogor, tepatnya di YM Auto Wheels. Nah, udah lihat kan di belakang kita nih banyak velg, ada balon-balon juga kan? Nah, kita langsung ketemu aja yang punya. Ya, Hani. biar lebih jelasnya Biar lebih ya. jelas nih, kita ngobrol langsung sama ownernya YM Auto Wheels. Oke. Nah, Hani, Iya. kita langsung ketemu nih sama ownernya ya. Halo, Iya. Mas Ivan. Halo, Halo, Mas. Ivan. Halo, Apa kabar? baik. Halo. Makasih nih Mas, kita udah boleh datang kemarin nih Ya, buat liput Nah. bengkelnya Mas Ivan nih. Ya. Nah, Hani tahu nggak nih, YM ini juga terkenal untuk bengkel modifikasi kaki-kaki dan suspensi nih. Kalau lu pemain modifikasi Indonesia, lu pasti tahu salah satu yang terbesarnya adalah YM Auto Wheels nih untuk urusan dan suspensi. Makanya kita mau nanya-nanya dikit nih Mas Ivan nih. Boleh. Jadi biar Black Bells di rumah bisa tahu juga nih, Oke. yang belum tahu YM tuh kira-kira di sini ngerjain apa aja sih gitu. ya boleh. Nah, kalau sejarahnya Mas Ivan nih, Hah? bengkel Mas Ivan YM ini tuh dari tahun berapa Mas? Bangun bengkel itu dari 2009 sebenarnya. Oke, 2009. Nah, tapi awalnya dulu kita kontrak Oke. 3 tahun, sampai akhirnya 2012 baru pindah ke sini. Oh, berarti dulunya nggak start di sini ya, di tempat lain dulu gitu ya? Betul, Kontrak dulu baru akhirnya di sini. betul. Pada saat awal itu sejarahnya memang sudah untuk air suspension dulu, apa berawal dari mana Mas awalnya? Awalnya tuh belum, dulu kan masih kayak bengkel-bengkel biasa lah jual velg ban standaran. Oh, start dari situ. Ya gitu, sampai akhirnya kan kebetulan kan tim kita juga mumpuni ya. Ya. Bisa gitu, kenapa? Ada permintaan juga kan, kenapa Betul, kita nggak kenapa kembangin lagi nih? gitu. Benar. Dari situ sih awalnya. Sampai Awalnya. akhirnya velg bannya, terutama yang velg ban-ban standar itu kita tinggalin, Bang. Nah, kalau ngeliat dari mobil yang lu bangun ini kan kebanyakan beraliran stance ya Mas ya kalau di Betul. sini ya. Heeh. Kalau menurut Mas Ivan sendiri nih, Hmm. kira-kira aliran si stance ini tuh ke depannya bakal terus berkembang nggak sih Mas? Pasti dong, Pasti ya? pasti. Sekarang kan orang kan, maksudnya gini, prinsipnya kan orang bangun mobil kalau nggak bisa dipakai harian buat apa? Betul, Nah, harian itu kan proper kan, daily use. betul. Ya termasuk stance itu juga kan, jadi bisa untuk dipakai, nggak yang hanya untuk diem kontes, kita udah spend money banyak tapi hanya diem, Iya, wah setahun sekali gitu kan. benar. Nah sekarang lebih ke arah situ mereka itu larinya. Berarti bisa dibilang customer yang kesini tuh iya, bukan semuanya tuh untuk mobil kontes juga Mas ya? Enggak, rata-rata 90% harian bahkan. Oh bahkan Iya 90% harian. Terus kalau misalkan fitting ban atau velg atau apa untuk mendongkrak kekeranan mobil itu penting nggak sih Mas? Penting banget. Penting banget. Iya. Kenapa itu penting? Karena kan kalau saya menilai kalau seandainya ya maaf ya, maksudnya body jadi dulu baru kaki yang ada salah gitu. Nah, Jadi yang benar tuh harus kaki dulu baru body mengikuti kaki yang sudah jadi. Jangan Betul. dibalik. Betul, gitu kan. betul. Ya mungkin Mas Audi juga tahu kan, harus Waduh. begitu. Harus gitu kan. Kalau yang ngerti gitu ya, jadi kaki dulu. Iya, maka kalau ditanya seberapa penting banget. Penting banget. Startnya dari kaki dulu kan. Terus tukang body bingung, gua harus nyeting body selebar apa, sebesar apa, sekuat apa, kalau kakinya belum jadi, velg belum ada dan lain-lain, bingung dia. Benar. Gitu. Makanya banyak kejadian yang bodinya ternyata lebih lebar dibanding velgnya atau benar. gimana kan, jadi aneh dilihatnya kan. Nah, cuma kalau misalnya perkembangan dari time to time nih Mas, kita ngomong masalah air suspensi di Indonesia nih. Kalau menurut Mas Ivan dari zaman dulu sampai sekarang tuh perubahannya apa aja sih Mas? Banyak ya? contohnya. Soalnya dulu awal main Airsus itu kan karena yang tadi saya bilang balik di awal kan, tim saya mumpuni ya, bisa, tapi kan nggak bisa hanya sekedar SDM, partnya mendukung nggak nih? Iya. Nah kalau zaman dulu kan partnya nggak mendukung sama sekali. Betul. Jadi ada istilah yang misalkan balon sebesar ini mau gimana caranya kita harus masukin ke kolong mobil yang kecil misalnya. Iya, Jadi kan mau nggak mau mobil itu mengikuti balon. Nah kalau sekarang enggak kan, balon itu mengikuti ruang space mobil yang Space tersedia gitu. Benar. Contohnya kayak gitu loh. Partnya kalau sekarang sih banyak banget. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya gitu. Kalau dulu mungkin kita aja yang kasarnya kita yang bengkel aja deg-degan gitu. Masangin terus amit-amit ada apa-apa, ada part penggantinya nggak nih? Iya, Ya. benar. Kalau sekarang sih enggak sih.
Udah semua bisa lah. Teknologi juga, dulu kan nggak ada sistem connect ke handphone. Sekarang kan bisa kita aplikasi dari handphone. Karena berlomba sama teknologi juga ya di sini kan. Nah, kalau dari sekarang kan aliran modifikasi mas, atau stylenya nih kita bilang ya, itu kan banyak mas di Indonesia ini. Belum bisa kita bilang ada yang stance agak gaya elegan, ada juga yang gayanya juga agak performance begitulah dengan velg JDM gitu kan. Kalau menurut Mas Ivan, intinya nih dalam memilih si velg atau settingan kayak kaki dan si ban itu apa sih mas untuk mengikuti aliran-aliran ini gitu loh? Velg itu kan jenis kita ngomong face center ya, desainnya kan banyak macam gitu kan. Nah ya maaf gitu kalau misalkan mobilnya elegan kita pakai velg konsep racing kan kesannya nggak nyambung. Betul. Makanya sekarang banyak yang dalam tanda kutip velg one piece yang racing kita bikin three piece dikonversi kan. Seenggaknya kalau three piece itu kan dia ada celongnya, segala bisa kita atur lebar segala kan masih masuk ke yang elegan itu loh. Dibanding yang hanya monoblok one piece ya begitu aja gitu untuk racing. Dia mikirin bukan tampilan, dia mikirin dari segi bobot, enteng, kualitas si velg tersebut. Nah itu kan untuk racing karena kan ngebantu dia kan. Benar. Gitu. Beda kalau elegan kan ya bukannya nggak mikirin kualitas juga, tapi kalau multi piece itu kan bisa kita lebarin. Looks-nya lebih cantik ya, tampilannya gitu juga lebih mendukung gitu. Jadi Blacklist makanya kalau misalnya pilih velg itu jangan sampai salah, begitu pun dengan bannya juga ya Mas. Oh iya dong pasti. Kan temenan itu dia. Temenan. Iya temenan itu. Nggak bisa. Iya betul. Soalnya beda merek ban aja tampilan beda, tarikannya juga beda meskipun ukuran sama. Kalau di EM sendiri Mas, ini selain sekarang kan kalau zaman sekarang kita nge-fitting untuk ke bodi mobil itu kan perlu customisasi semua kan. Betul. Untuk si kaki semua. Di sini ya menyediakan itu semua juga Mas ya. Iya. Ya tugas kita masang Airsus. Orang kan customer kan sekalian tolong dong settingin. Nah, mau nggak mau kan kita harus settingin. Settingin itu kan banyak macam, mau seperti apa, mau fender tulip kah atau mau slam kah atau mau apa gitu. Dari situ kan mau nggak mau kaki-kakinya kan mendukung nggak nih? Betul. Dengan velg longo atau enggak mendukung nggak nih? Atau perlu kita custom bikin chamber kit atau gimana gitu kan? Bang Ivan, kalau misalkan biaya gitu, misalkan yang custom atau yang normal, itu biasanya dari rate berapa sampai rate berapa sih? Kalau bicara kaki-kaki fitting itu kan berarti bukan Airsusnya. Kalau fittingnya aja, balik lagi kan saya selalu ngomong ke konsumen kalau ada yang bertanya gitu ya, berapa sih mas biayanya? Saya nggak bisa kasih angka pasti, kenapa? Karena kan lapangan kadang-kadang suka berbeda. Betul. Nanti misalkan saya bilang sekian ternyata kemahalan atau kemurahan gitu kan. Malah jadi bingung gitu tapi kalau bicara range harganya itu dari 7 sampai mungkin tak terhingga ya. Iya, bisa. Kalau full ya, kalau kita bicara full arti kata kita bikin custom arm tuh dan lain-lain depan belakang gitu ya. Itu kurang lebih segitu. Dan jangan lupa terakhir ada scoring. Kalau misalkan di YM Auto Wheel ini sendiri, itu lebih fokus ke daily car kah atau memang ikutan kontes, drift atau yang lain sebagainya? Kalau kita sih tergantung dari konsumennya ya. Tapi rata-rata sih kalau drift jarang ya. Jarang. Rata-rata untuk kontes, daily gitu-gitu. Kontes pun yang ya mobilnya stylenya proper, yang enggak yang ya maaf yang masuk ekstrim banget gitu enggak. Gitu. Kita buat harian, buat enak gitu. Simple. Oke. Nah, Mas Ivan sebenarnya kalau gue pribadi bisa bilang ya ini kan pelopornya untuk di Indonesia nih, untuk hardline nih, itu harus diakui memang Mas Ivan kan yang memulai dulu gitu kan. Hardline. Nah kalau hardline pribadi sendiri nih Mas Ivan, kan banyak nih orang suka nanya bisa bikin Airsus. Wah kalau hardline tuh berapaan? Kalau di sini tuh Mas Ivan kira-kira untuk hardline tersebut tuh harganya berapa sih Mas? Sama, ini kan kalau hardline itu kan boleh dibilang jadi jatuhnya jasa ya. Betul. Jasa itu kan tak terhingga ya, tergantung dari si konsumennya. Kalau pengen seperti apa? Nah kalau bicara basicnya itu yang simple itu mungkin start dari sekitar 3,5. Start dari 3,5 dia ya. 3,5 juta. Sampai tak terhingga. Iya mau seperti apa gitu kan. Mau nekuk gimana, mau pakai. Karena kan kita hitung bahan pipanya berapa banyak kita pakai gitu kan. Nipple-nipplenya segala macem. Nah kalau untuk pengerjaan misalnya kita ngomong untuk setting kaki-kaki maupun untuk hardline Mas, itu kira-kira berapa lama Mas? 2 minggu kena. 2 minggu bisa. Terutama kaki yang lama itu. Iya pasti karena kaki lama itu Mas ya. Bongkar pasang, dongkrak, kurang, mesti bongkar lagi ya. Dengan berhati-hati ya. Begitu kan saya juga kan ditungguin kalau misalnya ada orang yang nyerahin,
Mas lurus mobilnya, nanti dari lu lari ke bengkel bodi. Nah orang bodi itu kan nungguin kerjaan saya juga. Oh gitu. Iya, tadi saya bilang balik di awal kan. Kalau ditanya kaki dulu apa bodi dulu, yang bener ya kaki dulu. Benar. Karena kan si bodi kan tinggal ngomong, kaki lu beresin dulu. Kalau misalkan di YM ini bisa custom velg atau velg yang udah ada, udah dicat lah, diapain gitu. Bisa. Diapain aja bisa. Di oversize gitu kan, diganti lipnya, barelnya, terus finishingnya juga bisa. Di depan itu diwarnain juga bisa gitu. Bisa sesuai dengan requestan konsumen. Tapi nggak semahal kayak beli velg baru dong. Ya nggak juga. Di YM ini air suspensi nih, kira-kira produk yang disediakan tuh ada apa aja sih? Karena kan tiap bengkel dia punya produk yang dia masukkan masing-masing sendiri gitu kan. Betul. Nah kalau di Masifan ini, itu air suspensi mau dari balon ataupun si manajemen ya kita ngomong ya, itu di sini disediakannya apa aja Mas? Nah kalau orang nanya seperti itu, saya balik nanya ke dia gitu. Air suspensi itu kan menurut saya ya ada dua. Ada kaki, ada kelistrikan. Betul. Kan. Nah kelistrikan itu manajemen kayak gitu-gitu. Nah si konsumen ini selalu pasti saya tanya dulu, kakinya dulu deh kita bahas. Mau apa nih? Mau bolt on kah atau mau custom kah? Iya. Bolt on kan yang kayak kita dari pabrik kan datang plug and play, datang tinggal pasang plug atau mau custom itu stock standarnya kita custom, kita bikin bracket, entah kurang pendek atau apa itu dulu. Saya udah sebut dia mau pilih salah satu antara custom atau bolt on ya ketemu harganya kurang lebih segitu. Nah lari ke manajemen. Dia manajemennya mau hanya sekedar gue pengen naik turun aja deh, gue nggak perlu yang canggih-canggih lah, mereka kata bisa connect ke handphone atau sistem preset, memori gitu-gitu. Nah itu pun bisa pakai custom gitu. Jadi kalau ditanya range harga berapa gitu rata-rata ya sampai ratusan juga bisa gitu. Tergantung dari dianya. Tapi kalau bicara basic standar banget itu pasti puluhan ya, kurang lebih ya sekitar 20 something ya. 20 bicara custom lah ya. Itu. Tapi memang kalau di sini tuh mau dari teman-teman gue lain itu yang terkenalnya lu itu masukin EQR ya Mas ya? Betul, dulu saya masukin EQR. Dan lu itu auto-race dealernya Mas ya, untuk Indonesia ya? Iya, saya megang Sol, distributor di Indonesia. Distributornya. Iya, nah, jadi EQR. Kalau misalnya tahun depan EQR ada lagi, langsung pesen nih kesini nih, karena nggak mungkin barangnya kaleng-kaleng nih, karena emang asli langsung dari Amerika. Iya. Distributor resmi kan? Iya betul. Ada piagamnya juga kok. Ada piagamnya. Jadi kalau beli udah pasti di sini benar barangnya, mungkin enggak asli ya. Asli. Ya, betul. Gue liat Instagram lu juga ada masukin velg. Betul. Lu juga ada jualan juga Mas ya? Ya. Itu produk-produknya tuh ada apa aja Mas? Kalau velg sebenarnya ditanya produk apa yang saya jual sebenarnya apapun bisa lah ya. Kayak Rotifoam mungkin. Kita ngomong velg multipis ya Amerika, brand Amerika gitu ya, Rotifoam, terus Avantgarde, terus 7K dan lain-lain tuh kita bisa. Tapi kalau untuk bicara fokus, saya sekarang lebih fokus ke brand SV2 itu. SV2, oh iya. Kenapa? Kenapa saya fokus SV2? Satu, kelebihan dia adalah, terutama dari segi harga ya pasti ya. Dia di bawah brand-brand yang tadi saya sebut. Yang lain itu ya. Tuh. Okay. Kedua, dari segi finishing, dia mau warna apapun bisa dilakuin. Iya benar. Tuh. Ketiga kan mau lebar berapapun ayo dah gitu. Oh ayo nih, ayo berapapun ya. Nanti dari segi bentuk concave-nya dan lain pun ayo gitu. Benar. Itu aja sih. Bukan berarti yang merek-merek lain nggak bisa begitu juga, bisa juga. Iya. Tapi kan balik lagi, konsumen memilih. Betul. Apakah dari budgetnya cukup atau enggak? Benar. Dan lain-lain gitu. Nah kalau dari ringnya Mas, dia start from berapa sampai ring berapa sih Mas kira-kira? 15 sampai 24 tuh bisa ya. Oh jadi bisa dibilang buat semua varian mobil nih ya. Bisa. Sebenarnya kita bisa memakai si SV2 ini. Betul, ya. PCD pun bisa, apapun gitu, mobil-mobil requestannya kan bisa. Bisa juga ya. Kalau untuk nge-order si velg SV2 ini Mas, itu berapa lama Mas kira-kira? Dia time produksinya bikin velgnya itu 6 sampai 8 minggu. 6 sampai berarti bikin produksi lah. Nah, pengiriman ke sini kurang lebih. Tergantung si konsumen yang mau by laut atau by udara. Kan itu beda kan. Pasti, tapi kan harganya beda. Bikin model apa aja bisa? Bisa. Dan dia juga bisa kita prioritas order bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Tapi ya saya mesti nanya dulu, maksudnya dia antriannya banyak nggak? Bisa nggak ini kasarnya dari 10 kita majuin ke mau berapa gitu, bisa nggak? Mesti nanya dulu, tapi rata-rata bisa. Dan SV2 ini Masifan yang masukin juga ya? Iya. Ke Indonesia ya? RC itu kan
selain kita jual barang, kita jual jasa ya. Betul. Kita kan jual kepercayaan konsumen. Nah, Mas Ivan barusan nyebutin nih. Karena tadi Mas Ivan keluar kota gitu ya. Kalau ada pengerjaan keluar kota gitu Mas Ivan, itu hitungannya gimana? Apakah ada minimum order kah gitu? Siapa tahu mereka yang ada di luar daerah Jabodetabek nih, ada yang kepengen nih Mas Ivan buat masak. Enggak sih, kita nggak ada minimumnya, 1 mobil pun kita kerjain. Oh gitu ya? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke Bang Ivan, ini yang Hani pegang ini apa ini? Coba bisa Kaliper dijelasin. rem. Kaliper rem. Iya ini. Rem apa ini kok begini bentuknya? Ya ini big back kit, jadi upgrade dari rem standar ke yang lebih besar gitu loh. Untuk performa. Oh, untuk tampilan juga. Jadi remnya bener-bener yang kayak cakram gitu ya? Iya benar. Rata-rata sih yang pakai beginian sih untuk performa ya. Misalkan mau kesentul gitu kan, butuh buat lari gitu kan, dia lebih pakem pasti. Oh gitu. Tapi dari segi tampilan juga bisa. Keren sih. Ya kan velg besar, dalamnya kan kopong tuh, rem velg kecil kan. Diganti begini. Jadi buat keselamatan juga lah ya si betul, kaliper ini. Ini berapa nih harganya kira-kira? Nah kalau bicara rem sama kayak tadi Airsus. Yang seperti apa maunya nih? Ya kan ukurannya macam-macam. Dari segi disnya juga kan ini kan besarnya. Terus ini mau berapa piston? Itu kan ini kan ada 6 piston, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan besarnya. Terus kalau sekarang kan banyak yang kopinya. Iya, betul. Itu kan kayak Brembo, AP Racing itu kan banyak yang kopi. Replikanya dari segi harga pasti jauh lebih murah gitu, dibanding yang originalnya. Nah, menurut Mas Ivan nih, dari versi Mas Ivan yang Autowheel nih, supaya nggak salah, istilahnya mengeluarkan duit yang pol, hasilnya pol, itu guideline-nya gimana sih Mas? Satu, yang pasti cari referensi ya. Referensi kan banyak ya, dari internet, tanya ke temen. Betul. Nah dari situ kan bisa kita kembangin. Kita kan tahu dong, kayak kita ibaratnya mau beli baju gitu. Gue pengen baju warna hitam, nggak mungkin kita cari warna merah. Benar. Nah hitam itu kan bisa kita kembangin. Betul. Kita cari tahu sendiri, atau mungkin kita bertanya ke temen, atau gue pengen seperti ini nih. Ngobrol sama bengkelnya kan, konsultasi kan. Bisa, begitu dari situ baru berkembang dari segi mungkin modelnya, mereknya, konsepnya seperti apa gitu kan. Baru terakhir ngomongin budget. Dari segi Airsus pun kita nggak bisa hanya mikir gue pengen pendek, kok mobil dia bisa pendek, mobil gue kok enggak. Balik lagi, pendeknya dia nyaman nggak? Iya. Kita harus mikirin kayak gini. Kalau pendek itu kan gampang, kita mungkin hanya kita tinggal custom shocknya sependek mungkin. Abis pendek pakai jalannya enak nggak? Iya. Belum tentu. Begitu, benar. Nah, satu itu nggak nyaman. Kedua, tingginya dapat nggak? Nah, ya kan? betul. Ada posisi tidur, gue tuh paling tinggi segini, nggak bisa lewat juga, sama aja. Ngapain pasang Airsus? Udah beli Airsus pensi, malah sama aja kayak statik pendek bener gitu kan. Mau pendek mah gampang lah, semua orang juga bisa gitu, pendekin mah kan. Tapi dari segi nyaman terutama itu bisa nggak dia gitu? Soalnya kalau ukur nyaman itu kan luas. Betul. Saya nyaman belum tentu Mas Audi nyaman. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Nah, Mas Ivan, gue yakin pertanyaan selanjutnya ini banyak banget yang pengen tahu nih. Apa tuh? Tips and trick menurut Mas Ivan, kalau kita mau beli air suspensi kah, mau itu rem kah, pokoknya anything about kayak kaki mobil. Tips and tricknya tuh apa sih Mas Ivan? Jadi biar nggak salah lah gitu. Banyak tanya, sharing sama orang, bukan berarti yang pasti intinya gini. Airsus itu banyak banget, mungkin Mas Audi juga tahu, yang orang mikir, nyaman gak sih pakai Airsus? Nah, jadi gini, misalkan satu mobil Jazz, satu mobil Mercy yang udah old lah gitu. Ya, tapi Jazz ini baru lah 2020 ya. Satu pasang Airsus di Jazz, satu pasang Airsus di Mercy tadi. Yang satu kasarnya ratusan juta, yang satu cuma puluhan juta, lebih murah jauh. Kok rasanya beda? Nah, itu sering banget terjadi. Benar. Jadi bukan berarti orang mikir, oh gue Airsus gue 100 juta pasti lebih enak dibanding Airsus gue yang cuma 20 juta. Itu belum tentu. Benar. Belum tentu. Kita harus lihat dulu barangnya apa. Dan yang paling penting adalah apa? Basic mobil lu apa? Nah, nggak mungkin. Mobil Jepang kita adu dengan Eropa tuh nggak bakal ketemu. Mau sampai kapan pun nggak bakal ketemu. Meskipun Airsus itu 100 juta. Oke. Banyak juga yang ngomong, temen gue pasang Airsus nggak enak segala macem. Salah, lihat dulu masangnya bener nggak? Gitu tadi saya bilang kan, bukan hanya sekedar pendek, nyaman juga kita mesti pikirin. Betul. Ya kan, nggak lucu gitu loh. Mendingan pakai statik dibanding Airtos, bandingan ampuan-ampuan segala macem. Udah gitu ya. Ada trouble apa nggak bisa ngasih solusi kan gitu. Benar. Maaf ya, maksudnya bukan gimana bengkel lain. Gue pasang Airsus
gue jamin nggak bakal bocor. Menurut saya itu bohong. Iya. Itu sih bohong. gua aminin sih bener. Bener nggak ya? Iya. Kalau ada orang ngomong gitu ke pasang air itu nggak mungkin bocor, itu bohong. Bener. Mau kemana pun cari silakan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, bener. gitu. Pasti ada bocor. Namanya kan kita ngelawan angin ya. Betul. Lubang sejarum aja bolong itu angin pasti keluar. Pasti keluar bener. Tapi balik lagi yang bisa kita jamin adalah tanggung jawab kita. Gitu. Nah, betul. Ada trouble bisa nggak kita kasih solusi, bisa nggak kita menyelesaikan kan gitu. Bener. Gitu. Ya, kalau yang gue lihat juga sih istilahnya komitmen lah yang dijual di sini gitu. Jadi dari awal pemilihan barang dibantu sampai akhir istilahnya ya kalau ada masalah terus dirapiin gitu. Iya, jadi kayak continue terus ya. Betul. Untuk Black Pulse di rumah kan pengen tahu dong media sosialnya nih, bener. dari YM Auto Wheels ini. Ada gak sih media sosialnya? Ada Instagram YM Auto Wheels, YM Auto Wheels. Pakai S belakangnya. Else, yes. Nah, di situ ada jadi nomor langsung telepon bisa juga, kontak segala macam. semua ada ya. Ada. Jadi tinggal dikontak aja di situ, boleh. bikin appointment, ketemulah gitu ya. Boleh ngobrol-ngobrol dulu boleh. Ngobrol-ngobrol dulu Bukan berarti harus boleh. langsung beli enggak. Nah, kurang lebih seperti itu ya Hani ya. Hari ini kita udah bisa kayak Auto Wheels nih. Kita udah nge-review ya Auto Wheels juga, udah ngeliat barang-barangnya juga, dan bisa langsung ngobrol kenalan sama Mas Ivan nih. Ya, thank you. Thank you banyak nih Mas Ivan. Sama-sama. Ya. Sorry kalau kita ngerepotin hari ini. Siap, thank you. Thank you Mas Ivan. Thank you semua. Aduh. Black Pulse, kalau misalnya ada rekomendasi untuk bengkel apa yang selanjutnya kita review lagi, jangan sungkan-sungkan komen di bawah. Jadi siapa tahu rekomendasi dari kalian bisa kita wujudin. Betul ya Hani ya? Betul, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Black Experience, dan ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan juga gaya hidup hanya di blackexperience.com.